Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Nah teman-teman, di part yang pertama dalam video ini saya akan memperlihatkan peralatan-peralatan apa saja yang dipakai dan bagaimana cara mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat video online ibadah sekolah minggu yang menarik dan baik. Lalu nanti di video berikutnya, yaitu di part yang kedua, saya akan memberikan tutorial mengajarkan bagaimana cara-cara kita mengedit video di dalam aplikasi KineMaster, seperti memberi animasi-animasi menarik, seperti memotong bagian-bagian video, menambahkan musik, menambahkan efek-efek sound, menambahkan transisi-transisi, dan akan saya bahas secara lengkap. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video berikutnya teman-teman dapat menyaksikan dan tidak ketinggalan. Nah, peralatan yang pertama yang harus ada adalah green screen. Green screen ini terbuat dari kain, ya, bisa kain berupa bahan baju atau spungbond dan lain-lainnya. Tentunya green screen ini bahannya tidak kilap, ya, jadi kalau terkena lighting atau cahaya itu tidak memantul. Nah, green screen ini fungsinya untuk mengganti background kita, sehingga nanti kita berdiri itu ada di pantai atau ada di rumah, ada di taman, ya. Jadi untuk membuat animasi-animasi background itu lebih menarik. Inilah fungsinya green screen. Yang kedua, nah, green screen ini boleh memakai tiang, ya. Jadi memang ada khusus untuk tiang memasang green screennya itu. Nah, bisa juga dijepit, ya. Jadi kalau kita punya rail gitu, green screen ini bisa dijepit dengan penjepit khusus. Nah, saya beli di toko online, ya. Nah, yang ketiga, yang sangat diperlukan untuk rekaman syuting ibadah online, setelah pakai green screen, kita harus menggunakan lighting yang bagus dan menunjang. Nah, fungsi lighting ini supaya terang dan cerahnya itu merata karena kita menggunakan green screen, layar hijau. Jadi, kalau tidak pakai lighting, layar hijaunya itu kalau diedit nanti tidak akan hilang. Dan hilang juga kurang baik, kurang bagus, ya. Nanti ada warna gelap-gelap gitu. Jadi hilangnya itu nggak bener-bener hilang dan bersih. Maka dari itu kita perlu sekali menggunakan lighting. Nah, ini ada lighting Godox LED 260, kisaran di harga 1,4-1,5 juta. Nah, Godox ini memakai adaptor kabel, ya. Ada juga lighting yang murah dan sangat bagus untuk penerangan dan pencahayaannya. Dia kecil tapi bagus sekali pencahayaannya, yaitu Ulanzi PL100. Nah, ini bisa dipasang ke tripod. Dan lampu Ulanzi ini bisa dicas, ya, karena dia memakai baterai built-in. Keempat, nah, kita juga memerlukan tripod, ya, untuk menaruh kamera atau kamera handphone kita gitu, ya, untuk merekam sebuah video yang baik. Tripod ini bisa dipanjangin, ya, supaya tinggi, bisa ditinggi, bisa dipendekin. Teman-teman, jadi tripodnya saya pasangin ini, ya. Ini namanya Urik Medio Stabilizer, ya. Jadi ini Medio Urik Stabilizer, saya beli di Tokopedia. Harganya murah, nanti saya tulis di deskripsi.
Jadi tripodnya bisa dipasang Video Urik ini. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk pasang handphone kita ya, supaya handphone kita bisa ngerekam, record. Nah, ini bisa dinaik turunin ya. Nanti bisa posisi landscape, bisa diatur posisi portrait. Nah, biasa seperti ini ya. Ini juga nanti bisa dibolak-balik ya. Kita bisa pakai kamera depan, kamera belakang. Nah, jadi ini tripodnya juga enak sekali ya, bisa dinaik turunin. Jadi ini sangat membantu, dan Video Urik ini bisa ditempel ya, ditempel lighting kecil yang sudah saya bahas sebelumnya ini ya. Ini lighting kecil, lalu bisa di setting ini keterangannya ya, bisa seberapa. Nah, jadi biasanya untuk yang simple saya merekam pakai ini. Nah, ini posisinya ya ketika sudah siap screen dan juga lighting serta tripod untuk kameranya ya, untuk merekam. Setelah siap, kita bisa berdiri di depan green screen-nya ini ya, layar hijau. Ya, biasanya saya akan berdiri di sini ya. Jadi videonya itu lewat green screen. Nah, green screen-nya ini ya, green screen-nya ini kita harus pakai green screen yang bahannya itu tidak memantulkan cahaya atau tidak kilap ya. Biasanya di Tokopedia banyak ya, biasanya menggunakan kain spunbond atau kain berbahan dasar kaos begitu ya. Nah, ini saya beli di Tokopedia. Jadi di Tokopedia ada yang jual dengan berikut dengan tiang-tiangnya untuk menyangga green screen ini. Kalau saya beli green screen-nya aja dan penjepit-penjepitnya ya. Jadi itu bisa dijepit-jepit, tapi lebih bagus beli yang satu paket yang ada tiang-tiangnya ya. Jadi tinggal dipasang aja seperti itu. Ada juga yang berikut dengan lighting juga ya, tapi ini saya beli secara terpisah ya. Jadi menggunakan kain ini, dan kita itu posisinya berdirinya itu harus agak ke depan ya, di depan lighting. Jadi kalau bisa lighting yang agak mundur ke belakang menembak si green screen ini, supaya tangan kita ini tidak berbayang ya. Nah, kalau ini sudah tidak berbayang, tetapi kalau saudara lebih mundur lagi bisa nanti berbayang gitu ya, kalau letak ininya lightingnya nggak bener. Nah, ini kan ada bayang tuh ya, tuh bayang ya. Nah, ini nggak boleh, karena nanti di green screen akan jadinya nggak bersih begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal diedit di KineMaster saja ya. Kelima, kamera. Boleh pakai kamera apa aja, yang penting jelas dan terang ya. Nah, kalau saya biasa merekam pakai kamera yang pertama Canon EOS M10. Nah, kamera ini saya beli satu perangkat berikut juga dengan tripod dan juga lensa-lensanya sekitar 7 juta rupiah. Lalu kamera kedua saya memakai kamera handphone dari Note 10 Plus. Nah, berikut saya akan tampilkan hasil-hasil dari rekaman dengan green screen ya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini waktu rekaman di layar hijau. Setelah itu hasilnya diedit seperti ini ya dengan KineMaster. Awalnya dengan background hijau saja, tapi kita bisa masukkan animasi-animasi di belakangnya. Tentunya green screen ini penerangannya harus baik supaya hasilnya itu bisa jernih. Jadi gambar orangnya itu nggak kelihatan hijau-hijau. Nanti teman-teman bisa lihat ya, yang kotor sama yang bersih seperti apa. Nah, ini bisa dilihat, ini juga menari di layar hijau ya. Tetapi nanti bisa diedit jadinya seperti ini. Wah, bagus sekali ya.
Nah, ini termasuknya pencahayaannya bagus, terang, dan gambar orangnya itu nggak kelihatan hijau-hijaunya ya, bersih. Ini tekniknya di pencahayaan. Jadi kalau kurang maka akan berbayang sehingga hasilnya nanti jadinya tidak bersih. Nah, ini bisa dilihat lagi hasil-hasil yang bersih seperti ini ya. Adik-adik nanti fotoin hasilnya lalu kirimkan ke Lause. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kurang bersih ya. Coba lihat di bawahnya, itu di bawah tangan saya ada hijau-hijaunya. Nah, ini juga teknik yang perlu kita perhatikan. Kalau layarnya hijau, kita tidak boleh lagi pakai baju hijau. Contoh seperti ini, saya memakai baju hijau, jadi hijau-hijaunya itu menempel, bahkan kalau sama dengan layar, baju kita itu bisa hilang ya. Nah, ini contoh juga yang kurang bersih nih. Tuh, lihat ya, di bawah tangan ada hijau-hijaunya, karena mungkin saja pencahayaannya kurang terang atau waktu berdiri orangnya terlalu dekat dengan layar ya. Maka dari itu bayangan-bayangan hitamnya itu akan terlihat jikalau direkam. Maka ketika mau dibersihkan di KineMaster itu akan jadinya ya hijau-hijau seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita bisa kasih animasi-animasi berjalan gitu ya. Jadi videonya itu menarik untuk anak-anak. Ini semuanya diedit dengan KineMaster, tetapi kita harus rekamannya di balik layar green screen. Jadi penting sekali untuk background layar green screen ini ya. Dan teman-teman tentunya harus perhatikan teknik-teknik pencahayaannya, lightingnya diletakkan di mana, ya kitanya berdiri posisinya di mana. Itu sangat menentukan sekali editnya bersih apa enggak juga nantinya. Nah, dengan editan kita juga bisa membuat 2 orang seperti ini, bahkan 3-4 orang ya. Nah, kalau untuk edit suara nanti ada part berikutnya lagi ya. Saya akan bahas bagaimana cara mengedit suara. Mungkin bisa menjadi suaranya double, suara 1, 2, 3 seperti itu ya. Karena itu ada sendiri ya. Suaranya itu diedit, bahkan di mixing, rekaman sendiri. Nah, coba lihat ini ya, cerita yang begitu menarik. Ada gambar-gambarnya di belakang ya. Jadi green screen itu sangat menolong kita sekali. Jadi anak-anak tidak bosen, tidak boring. Kita bisa edit sedemikian rupa, sesuaikan dengan cerita pada saat itu. Nah, kita juga bisa tambahkan animasi-animasi bergerak ya, seperti yang ada di sebelah kanan. Ada gambar kucing, orang main gitar ya. Lalu kita bisa tambahkan kata-katanya seperti itu. Nah, nanti ini di part selanjutnya saya akan membahas secara detail bagaimana mengedit ya, menambahkan kata-kata, menambahkan animasi-animasi dengan KineMaster. Sangat simple. Saya hanya mengedit itu lewat handphone ya teman-teman. Jadi luar biasa, sangat simple banget ya, dan mudah untuk dipelajari. Nah, seperti ini ya, kita bisa tambahkan animasi bergerak nih. Ada apa ini ya, beruang ya, beruang menari-nari seperti itu. Ada gambar Tuhan Yesus, itu pun saya menambahkan sendiri ya. Background kita cari sendiri, animasi bisa ditambahkan. Nah, teman-teman, demikian ya penjelasan saya untuk di sesi ini. Terima kasih.